Ya, selamat pagi. Jadi, kita coba Zoom tipis-tipis. Oke, hari ini saya tadi upload tentang ada dua agama. Agama dari Tuhan dan agama dari manusia. Lalu akhirnya tadi ada yang menanggapi. Ada yang menanggapi yang pertama teman saya, teman meditasi. Kalau di situ kita sudah sama-sama mengerti lah kenapa kok ada agama dari Tuhan dan kenapa ada dari manusia. Lalu yang kedua dari rekan Facebook, Pak siapa tadi namanya? Pak Rohim ya. Nah, pemahaman agama sebagai sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu memang sulit sulit untuk dibahas dan dimengerti. Karena pertama menyangkut tentang sumber sumber agamanya. Nah, seperti yang kita tahu, itu yang pertama baru ya. Lalu yang kedua tentang ajaran dari sang sumber di mana agama itu berada. Tapi ini mengacu kepada agama secara arti kata ya, bukan agama yang kita tahu fix, agama-agama yang ada selama ini gitu. Tapi ini agama secara arti kata, agama adalah tuntunan, ajaran, petunjuk, nah kayak gitu. Karena nanti berkaitan dengan dua hal. Yang pertama sumber, siapa yang memberitahu tuntunan atau ajaran itu. Lalu yang kedua adalah praktek dari tuntunan atau ajaran itu. Itu yang membedakan. Sebut aja begini, sebut aja kita sama-sama setuju bahwa semua agama itu dari Tuhan. Yang membedakan adalah pemahaman tentang agama itu, pemahaman atau praktek keagamaannya gitu. Nah, kalau sekarang ya, kalau sekarang dengan situasi di mana sang sumber penyebar agama itu sudah meninggal, maksudnya para nabi, orang-orang suci itu sudah meninggal. Nah, kita kehilangan ini, kita kehilangan satu sosok di mana kita bisa berbicara tentang sumber agama itu, ajaran itu gitu. Jadi original, eh, kita bukan menjadi murid-murid pertama dari penyampai ajaran itu, bukan. Kita sekali lagi kita bukan murid-murid pertama, tapi kita adalah pengikut, 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 pengikut gitu. Jadi kita tidak bisa melihat langsung sang nabi itu atau orang suci itu. Yang kedua, kita tidak mendengarkan langsung dari dia ajarannya. Kalau kita mendengarkan langsung dari dia, mungkin kita bisa bertanya, maksudnya apa, prakteknya bagaimana gitu. Tapi tentu Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang ya. Ini kalau bicara tentang hal yang selanjutnya ini agak repot, karena nanti pasti menyinggung satu dua pihak pasti, atau banyak pihak lah gitu. Tuhan itu sebenarnya dengan kasih sayangnya, dengan cinta dan kasihnya itu terus memberikan petunjuk ajaran. Tapi memang bagaimana Tuhan menjangkau kita itu sama sulitnya dengan bagaimana kita menjangkau Tuhan. Jadi sekali lagi, bagaimana Tuhan menjangkau kita manusia itu sama sulitnya dengan bagaimana kita menjangkau Tuhan. Itu sama sulitnya. Atau sebut aja sudut pandang, ya. Sudut pandang. Dalam arti, atau sebut aja pemahaman. Saya mudah berbicara dengan Bapak Ibu karena kita sama-sama orang Indonesia. Kalau saya berbicara dengan Bapak Ibu yang hanya mengerti bahasa Inggris, saya membutuhkan skill tambahan supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, itu kayak gitu. Itu baru antar manusia. Bagaimana kalau antar manusia dengan Tuhan gitu. Eh, ada yang mengatakan Tuhan mengajar kita dengan simbol-simbol. Kalau tidak bisa langsung ya. Kalau tidak bisa langsung, kalau Nabi Musa kan yang kita pahami kan dia bisa langsung berbicara dengan Tuhan, dan itu keajaibannya, itu karamahnya, itu
yaitu kedekatannya dia. Nah, jadi kata dekat itu sendiri sepertinya mempunyai suatu syarat tertentu gitu. Jadi dalam arti bagaimana Tuhan mendekat dengan kita itu mungkin sama sulitnya dengan bagaimana kita mendekat pada Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan dengan segala kemampuan tidak mampu, mampu. Cuma dia harus mengkondisikan kita. Nah, beberapa dari kita tuh sulit untuk dikondisikan. Kondisi itu seperti ini, misalnya kita dimiskinkan, kita dikayakan, kita dipintarkan, kita dibuat seperti ini dan itu dikondisikan itu. Dan kita disucikan, yaitu ada banyak lah pengkondisian-pengkondisian. Nah, pengkondisian itu tidak semudah yang diomong. Kita pindah rumah aja kita tahu bagaimana repot. Nah, itu kan pengkondisian. Kita pindah rumah, kita harus mengatur lagi. Belum tentu kita cocok dengan keadaan rumah kita ya secara manusia ya. Kalau dibilang ya secara manusia kan beda dengan secara Tuhan. Iya, tapi bagaimanapun kalau kalau misalnya kasihnya ingin nyata dalam kehidupan kita ya dia maksudnya kasihnya tuh harus harus sefrekuensi dengan kita. Kalau enggak nggak bisa. Tuhan dengan segala rahmatnya gitu ya. Kita nggak bisa merasakan rahmatnya itu nggak bisa. Walaupun kita bisa berteori tentang rahmatnya, kita bisa menghirup udara pagi, kita bangun. Cuma tidak seajaib kalau kita sudah sefrekuensi dengan dia, itu beda itu. Kalau kita udah sefrekuensi sama Tuhan itu, waduh, itu rasanya hidup dalam kasihnya itu, kalau sudah menjadi nyata itu, wah itu rasanya itu kita nggak pantas. Ya berarti kayak gitu. Nah jadi makanya apalagi untuk memahami ajarannya, apalagi untuk memahami bahwa Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran, tentang semua hal, tentang segala pengetahuan. Jadi mau nggak mau akhirnya pengkondisian itu di kita, bukan di Tuhan ya. Karena kalau itu ibaratnya begini sih kalau dalam bahasa lainnya. Kalau Tuhan mengkondisikan, berarti mau nggak mau kita harus terima. Suka tidak suka kita harus terima. Atau yang kedua, kalau kita mengkondisikan diri kita, kita dengan rela belajar sedikit-sedikit sesuai kemampuan kita, lalu kemudian kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, lebih suci, lebih murni, lebih suci, lebih murni gitu. Jadi pengkondisian itu lebih lebih mudah dan lebih terlogika di kita kalau kita mulai dari kita dan untuk kita. Nah itu kayak gitu. Kalau bicara tentang penjelasannya, wah, ini agak lebih panjang. Tapi kita kembali ke semula aja. Eh, Agama yang dari Tuhan itu adalah bentuk kasihnya sendiri yang dia tunjukkan ya, yang dia tunjukkan kepada hamba-hambanya yang layak untuk menerima, layak untuk menerima cinta dan kasihnya. Sekali lagi ini membutuhkan situasi dan kondisi tertentu. Lalu atau kita bisa mulai dari yang kedua, supaya kita tahu seluruh agama bersumber dari Tuhan yang diajarkan oleh para nabi atau para suci. Lalu bagaimana kita menghayati seluruh ajaran yang baik ya, seluruh ajaran yang baik. Karena kesana itu sekarang tuh ajaran Nabi tuh ada yang nggak baik kesannya. Nah, kalau dalam bahasa saya itu saya menyebutnya agama Tuhan. Sorry, agama manusia. Agama manusia adalah pengertian dia tentang agama yang dari Tuhan, lalu dia melaksanakan pengertiannya dia gitu. Jadi agak repot. Jadi kalau dia merasa bahwa dia manusia selain agamanya itu kafir, ya itu agamanya dia itu. Nah ini, nah ini nih kayak gini nih kelihatan nih. Jadi sepertinya tuh eh, setiap orang punya agamanya sendiri, agama dengan pemahamannya, dengan tingkat kesucian dan kemurniannya. Nah itu kayak gitu. Lalu bagaimana respon kita terhadap
apa yang terjadi ya sesuai kebutuhan kita. Kalau kita merasa bahwa kita ingin upgrade dari ajaran manusia menjadi ajarannya Tuhan, nah itu kita ya harus mau terkondisi dan dikondisikan. Terkondisi itu maksudnya kita membentuk satu disiplin gitu. Kita membentuk satu disiplin, lalu kemudian sambil kita perlahan-lahan lebih mendengar hati kita, lebih nurut pada hati kita, lebih nurut pada hati nurani kita, lebih nurut pada apa yang jiwa butuhkan gitu. Lebih nurut, lebih lebih pasrah, lebih manut terhadap itu gitu. Jadi memang mau nggak mau ya pelan-pelan ya. Mau nggak mau kita harus mampu untuk memilih sih pertama kita ingin ada di mana. Sementara itu ini logika juga sih kalau kita tidak terus bertambah bijak dan bertambah baik dan bertambah lain-lain yang merupakan sesuatu yang positif ya, ya kita ada dalam situasi seperti ini terus. Tapi kalau seandainya kita mulai memutuskan untuk upgrade, untuk belajar bagaimana lebih mendekat pada Tuhan, bagaimana lebih memahami ajarannya, bagaimana menjadi manusia yang lebih manusiawi, yang mencintai lingkungan, alam, menghormati orang tua, menghormati leluhur, menghormati banyak hal, mengerti diri, mengerti kata-kata positif, mengerti, memahami, mencintai, menerima, semakin sehat, semakin kuat. Kuat dalam arti bukan kuat untuk menguasai enggak, tapi kuat eh, untuk terus berjalan dalam kebaikan, untuk kuat terus dalam praktek hidup yang mengarah kepada Tuhan. Kalau nanti kita terus begitu, nanti kita akan akan dipertemukan, akan dipersiapkan untuk situasi dan kondisi. Kondisi itu ada prakondisi, ada kondisi, ada pengkondisian. Itu cuma kata doang. Untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk bisa masuk dan mempraktekkan ajarannya lebih dalam lagi, untuk mau menerima bahwa sebenarnya oh ternyata yang kita tahu selama ini jadi kira-kira begitu. eh, Semoga kita mampu ya dalam hidup seumur hidup ini itu dalam satu kehidupan yang kita jalani dari lahir sampai mati, semoga kita mampu untuk mengenal Tuhan secara pribadi, bukan 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 seperti katanya Tuhan seperti ini itu. Mudah-mudahan kita juga tersentuh oleh kasihnya dan hidup dalam kasihnya, tersentuh oleh cahayanya dan hidup dalam cahayanya. Ya semoga aja. Oke, saya rasa itu aja. Nanti kalau ada diskusi lebih jauh kita bisa bahas lagi. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih. Namaste.